Sedang banyak banget ya orang mencari aplikasi pinjol tanpa BI checking ataupun pinjol ilegal yang data busuk masih bisa cair. Perlu kalian ketahui, pinjol yang seperti itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang gua tidak merekomendasikan kalian menggunakan aplikasi tersebut. Kenapa kayak gitu? Karena aplikasi pinjol ilegal ini sangat-sangat berbahaya. Yang pertama, memberikan bunga yang tidak masuk akal, bisa 100% hingga 200% dari total pinjaman. Belum lagi tenor ini singkat banget, paling lama 1 bulan aja, dan yang paling seringnya hanya 7 hari hingga 14 hari. Bayangin aja kalian harus mengembalikan pinjaman 2 kali lipat dan temponya hanya sebulan aja untuk paling lamanya. Yang paling parahnya adalah jika kalian telat bayar ataupun menggalbay, walaupun aplikasi pinjol ilegal tidak mempunyai DC lapangan, tapi ada hal yang lebih mengerikan lagi. Yaitu yang mengerikan adalah sistem dari aplikasi pinjol ilegal adalah menyadap. Jadi mereka akan sebar file-file penting di handphone kalian dan juga telepon ke seluruh kontak jika kalian mempunyai kendala dalam proses pembayaran. Jadi saran gua, kalian bisa gunakan aplikasi pinjol yang pasti-pasti aja seperti yang gua rekomendasikan dalam video ini. Pinjol yang legal aja mudah banget nyairinya, ngapain harus menggunakan aplikasi pinjol yang ilegal. Jadi buat kalian yang membutuhkan informasinya, simak aja video ini sampai selesai supaya kalian tidak gagal paham. Di tahun 2026 ini sudah banyak banget aplikasi penyedia pinjaman online yang hanya bermodalkan KTP saja kalian bisa mengajukan pinjaman dengan sangat mudah, dan semuanya ini dilakukan secara online tanpa dokumen fisik yang harus kalian serahkan ke aplikasi pinjaman. Jadi buat kalian yang tidak mempunyai NPWP, slip gaji ataupun mutasi rekening 3 bulan terakhir, tidak usah pusing lagi karena sekarang ini hanya bermodalkan KTP saja kalian bisa mengajukan pinjaman dengan sangat mudah. Jadi intinya, buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman online, yang penting itu di saat pengisian data diri tidak boleh asal-asalan, harap diperhatikan lagi. Karena tidak boleh ada yang salah satu angka ataupun satu huruf di saat pengisian data diri. Kalau ada yang salah satu angka ataupun satu huruf, pinjaman kalian pasti akan ditolak. Yang kedua, dipastikan juga kalian berusia legal ya, yaitu minimal 21 tahun. Yang ketiga, untuk bagian nomor handphone, ini mencakup nomor handphone pendaftaran dan juga nomor kontak darurat. Nomor harus aktif baik secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Khususnya buat nomor handphone pendaftaran karena pastinya kalian akan dimintai kode OTP untuk masuk ke dalam aplikasinya. Bahkan untuk nomor handphone pendaftaran di sini gue saranin nomor handphonenya harus aktif di atas 6 bulan. Jangan di bawah 6 bulan. Soalnya kalau di bawah 6 bulan, sistem dari aplikasinya akan menandai kalau kalian ini sering ganti-ganti nomor. Mereka ini takutnya jika pinjaman kalian di ACC dan kedepannya kalian mempunyai kendala dalam proses pembayaran, nomor kalian akan sulit untuk dihubungi. Jadi kalian bisa ikuti saran gua, gunakan nomor handphone aktif di atas 6 bulan untuk pendaftaran aplikasi pinjol. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan daftar aplikasi pinjol yang paling mudah banget nyairinya menurut pengalaman pribadi gua. Bahkan aplikasi yang gua rekomendasikan ini menurut pengalaman pribadi gua, di saat kredit skor gua jelek masih ACC pinjaman. Ya walaupun tidak mendapatkan limit yang begitu besar. Kita juga tidak bisa berharap lebih ya kalau kredit skornya jelek, pinjamannya di ACC aja udah untung-untungan. Untuk aplikasi yang pertama di sini gue rekomendasikan aplikasi yang cukup populer banget di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan unduhannya aja udah sebanyak 50 juta unduhan dengan rating 4,6 dari 2 juta ulasan. Aplikasi ini bernama Easy Cash, aplikasi yang terkenal paling mudah banget nyairinya. Memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 100 juta rupiah. Tapi untuk di awal nggak mungkin langsung segini, pasti bertahap dimulai dari 3 juta dan seterusnya. Bunganya juga tergolong rendah, mulai dari 0,01% saja per harinya. Pencairannya super cepat dalam kurun waktu 1 menit dan aplikasi ini bisa mencairkan pinjaman kalian ke Dana. Jadi buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening tidak usah pusing-pusing lagi ya, karena aplikasi ini bisa langsung mencairkan pinjaman kalian ke Dana. Selain kalian mendapatkan bunga mulai dari 0,01% per harinya, kalian juga bisa nikmati kesempatan bebas bunga sampai dengan 12 kali cicilan di aplikasi yang satu ini. Walaupun aplikasi ini banyak
sekali keuntungan yang bisa kamu nikmati, tapi menurut gua ada minusnya juga. Minusnya adalah bayar angsurannya per 15 hari bukan per bulan. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman di aplikasi ini, lebih baik kalian akumulasikan terlebih dahulu untuk pemasukan kalian. Karena di sini gua tidak merekomendasikan kalian sampai telat bayar di aplikasi pinjol yang berbasis di OJK, terutama di aplikasi Easy Cash ini. Telat bayar sehari aja, kontak darurat yang kalian cantumkan itu akan langsung ditelepon oleh DC-nya. Kan itu sangat memalukan banget. Jadi saran gua, sebelum kalian mengajukan pinjaman, kalian harus akumulasikan terlebih dahulu untuk biayanya. Yang kedua, di sini gua rekomendasikan aplikasi kredit pintar. Aplikasi ini sama dengan aplikasi Easy Cash. Di saat kredit skor gua jelek, masih ACC pinjaman. Nah, kalian bisa lihat di sini, gua mendapatkan limitnya hanya Rp600.000 saja, karena gua pernah telat bayar ya di aplikasi yang satu ini. Nah, kalian bisa lihat di sini, di setiap angsuran berbeda-beda nominalnya. Untuk angsuran yang pertama di sini gue denda keterlambatannya aja senilai Rp30.000. Tapi kalau gue minjem lagi nih ya Rp600.000 ini dan gue bayar tepat waktu sampai melunasi pinjaman, maka limitnya akan terus bertambah. Nah, untuk aplikasi ini sendiri memberikan bunga yang tergolong rendah, bahkan bunga untuk bulan pertama aja senilai 0%. Dapatkan limit pinjaman tertinggi hingga Rp50 juta, pinjaman daring berizin dan diawasi oleh OJK. Ini sudah pasti, karena yang gue rekomendasikan dalam video ini semuanya aman dan terdaftar di OJK. Cicilan ataupun tenor, aplikasi ini memberikan tenor hingga 12 bulan untuk paling lamanya. Jadi kalian bisa mengangsur pinjamannya per bulan sampai 12 bulan untuk paling lamanya di aplikasi yang satu ini. Yang terakhir di sini gue rekomendasikan aplikasi Alobank. Buat kalian yang pengguna Alobank, ini diuntungkan banget ya, karena di saat kredit skor gue jelek juga masih ACC pinjaman. Aplikasi ini berbasis m-banking dan menyediakan fitur pinjaman online juga. Buat kalian yang ingin membuka fitur pinjaman dalam aplikasi yang satu ini cukup sederhana syaratnya. Yang penting kalian buka rekening aja dengan cara verifikasi KYC, yaitu isi data diri, verifikasi wajah, dan foto KTP bagian depan. Jika rekeningnya sudah terbuka, maka fitur pinjamannya juga akan terbuka. Nah, untuk fitur pinjamannya sendiri ada dua. Yang pertama fitur pinjaman pay letter dan yang kedua dana instan. Pay letter ini biasa digunakan untuk berbelanja, sedangkan dana instan yaitu pencairan uang tunai dengan memberikan limit pinjaman tertinggi hingga Rp100 juta. Nah, oke teman-teman, itulah daftar aplikasi pinjol yang paling mudah banget nyairinya menurut pengalaman pribadi gua. Selain mudah banget nyairinya, aplikasi yang gua rekomendasikan ini memberikan limit yang besar serta tenornya panjang hingga 12 bulan untuk paling lamanya. Jadi setelah gua buat video ini, harap gunakan aplikasi pinjol yang legal saja ya, jangan gunakan aplikasi pinjol ilegal karena itu sangat berbahaya banget. Mau kalian dalam keadaan darurat juga, jangan sampai menggunakan aplikasi pinjol yang ilegal. Disclaimer, tujuan video ini dibuat bukan ajakan untuk berhutang, karena di sini gue hanya edukasi aja buat kalian supaya kalian tidak gagal paham dan kalian bisa memilih aplikasi pinjol yang aman untuk digunakan. Harap gunakan pinjaman online dengan bijak, jangan gunakan pinjaman online sebagai sumber pemasukan. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung tanyakan aja di kolom komentar apapun seputar pinjaman online. Mudah-mudahan gue bisa membantu permasalahan kalian seputar pinjaman online di tahun 2026 ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.